Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu faslun fin niyati halit ta'allumi. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Faslun utawi iki iku fasal fin niyati fi halit ta'allumi au fin niyati halat ta'allumi. Fin niyati ing dalem nerangake niyah halat ta'allumi nalikane ngaji. Jadi bisa dibaca faslun fin niyati halat ta'allumi atau faslun fin niyati fi halit ta'allumi, atau bab yang menerangkan tentang niat di dalam belajar. Summa labuta lahu minan niyati fi ta'allumil ilmi. Summa mongko ora kena ora, labudda ora kena ora, mongko ora kena ora, lahu kaduwe wong luru ilmu minan niyati saking niyah. Pertama yang perlu dijelaskan yaitu tidak bisa tidak atau seharusnya yang harus dilakukan oleh seorang pembelajar itu adalah yang pertama, yaitu niat fi ta'allumil ilmi, ketika mencari ilmu. Summa la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi, atau fi ta'allumil ilmi. Tidak bisa ditawar bahwasanya salah satu syarat ketika kita mencari ilmu adalah niat, dengan cara bersungguh-sungguh kita mencarimu. An-niyatu hiya al-aslu fi jamil af'al liqauli alaihi salatu wassalam innamal a'malu bin niyat. An-niyatu krana utawi niyah hiyal aslu hiyane iku dadi dasar fi jamil ahwal ing dalem sekabehane ahwal, pira-pira tingkah. Jadi niat itu adalah pondasi awal fi jamil af'al yang bisa menentukan semuanya tindak tanduk kita, tergantung dari niat yang kita lakukan, terutama juga ketika mencari ilmu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, bagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Innama angin pastine al-a'mal utawi sahihi piro-piro amal binniyah iku kelawan piro-piro niyah. Hadis sahih. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, terutama oleh umat muslim, bin niyah, itu tergantung dari niat yang mereka lakukan. Sahihun an Rasulillah. Hadis ini adalah hadis sahih yang diwariskan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kam min amalin yutasawwar bi suratin a'malid dunya, bi surati a'malid dunya. Kam min piro-piro saking amalin amal yatasawwaru kang nyerupani apa amal bi surati a'malid dunya kelawan rupa piro-piro amal dunya. Wa yusiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa yusiru lan dadi apa amal bi husnin niyah sebabe baguse niyah min a'malil akhirah. Iku saking pira-pira amale akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yusiru min a'malid dunya bi su'in niyah.
Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yusiru min a'malid dunya bisuin niyah. Wa kam min lan pirang-pirang min amalin saking amal yatasawwaru bi surati a'malil akhirah kang nyerupani apa amal kelawan rupane pira-pira amal akhirah summa yusiru min a'malid dunya mongko nuli mongko dadi apa amal min a'malin iku setengah saking pira-pira amal ad-dunya dunya bisu inniyah sebabe ala niyah. Nah, ini maksudnya seperti ini. Wa kam min amalin tasawwur bi surati amalid dunya wa yusir bi husnin niyah min a'malil akhirah. Betapa banyak amalan-amalan yang diniatkan untuk mencari dunia, niatnya baik, wa yusiru bi husnin niyah, kemudian menjadikan niat tersebut niat yang bagus min a'malil akhirah, maka menyebabkan amal tersebut baik ketika di akhir. Wa kamin amalin lasaru bisurati amalil akhirah, betapa banyak amalan yang niatnya karena akhirat summa yusiru min a'mal dunya, tetapi aslinya itu diniatkan untuk mencari dunia, maka bisuin niyah itu adalah salah satu niat yang terburuk. Jadi ketika kita semuanya ingin mengerjakan sesuatu, maka hal tersebut dinilai dengan niatnya. Ketika kita di dunia mencari dunia, niatnya untuk memperbaiki perilaku kita, untuk memperbaiki keadaan kita, kita meniatkan ibadah kepada Allah ketika di dunia, maka kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita semuanya meniatkan diri untuk mencari akhirat, tapi aslinya kita adalah mencari dunia, maka itulah seburuk-buruknya niat. Wayan bagi ayanwi al-muta'allimu bi talabil ilmi. Wayan bagi lan sayukjo ayanwi apa yento niyah al-muta'allimu sapa wong kang ngaji bitolabil ilmi kelawan luru ilmu ridallah ing ridhone Allah ta'ala wa darul akhirah lan desa akhirah. Jadi seorang yang ingin mencari ilmu atau muta'allim, seorang murid yang ketika ingin mencari ilmu, maka jangan sampai salah niat. Nah, yang pertama yang wajib kita berniat yaitu bitolabil ilmi, untuk mencari ilmu karena ridho Allah ta'ala, wa darul akhirah, karena ingin mendapatkan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita diridhoi ilmunya. Wa izalatal jahli an nafsihi, wa izalatal jahli lan ngilangaken kebodohan an nafsihi saking awake muta'allim. Nah, yang selanjutnya kalau kita sudah niat karena ridho ta'ala, niat yang selanjutnya adalah izalatal jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Karena penting ketika kita mencari ilmu supaya kita ilmunya bertambah sehingga tidak mudah dibodohi dan kita jauh dari kebodohan. Wa ansa iril juhal nah ini wa ansa iril juhal lan saking sekarene atau seluruh al juhal wong kang bodho, wa ihya ad-din wa ibqa al-islam lan ngurip-nguripi agama, wa ibqa al-islam lan netepaken al-islam, agama Islam. Wa isaratal jali an nafsihi an sairil juhal, kita itu ketika berniat mencari ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita dan juga berlindung dari orang-orang yang bodoh. Wa iya idin, maka niat yang kita lakukan itu sebagai bentuk menghidupkan
agama wa ibqail Islam, dan juga dalam rangka ketika kita semuanya ini menjadi orang yang alim, ulama, atau orang yang mengetahui sesuatu, memperdalam ilmu pengetahuan baik itu umum maupun agama, itu dalam rangka ibqail Islam, dalam rangka untuk apa? Netepaken agama Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Alasannya kenapa? Fa inna baqa'al Islam karena sak temene tetepi agama Islam bil ilmi iku sebab ilmu. Karena agama Islam ini bisa bertahan hingga sekarang itu sebabnya orang-orang yang berilmu, dihiasi oleh ilmu pengetahuan, bisa bertahan sampai saat ini. Jangan sampai kita semuanya tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain dalam hal ilmu pengetahuan. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Kemudian Syekh Zarnuji mengatakan, wala yasihu lan ora soh atau tidak benar az-zuhdu, orang-orang zuhud, wat takwa lan takwa ma'al jahli sertane bodoh. Tidak ada orang yang mempunyai sifat zuhud, orang yang bertakwa itu tidak disertai dengan ilmu. Orang yang zuhud, orang yang bertakwa itu ilmunya juga ilmu yang banyak sekali. Tidak mungkin orang bertakwa itu ilmunya sangat sedikit sekali, ataupun orang-orang mempunyai sifat zuhud itu tidak mempunyai ilmu. Wa ansada Syekh al-Imam al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah li ba'dihim. Wa ansada Syekh al-Imam lan nyairaken sapa Syekh kang dadi kepala kang agung al-Ajal Burhanuddin, rupane Kyai Burhanuddin Shahibul Hidayah kang keagungan kitab Hidayah, syi'ron ing syair liba'dihim kaduwe sebagiane ulama. Ini berbagai syair yang dikatakan oleh Syekh Burhanuddin yang sangat bagus sekali untuk kita ambil hikmahnya dari syair-syair beliau ini, yaitu fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Fasadun kabirun iku kerusakan kang gedhe, al-alimun utawi wong alim, mutahaddikun kan ora ngelakoni ilmune. Nah, menurut beliau merupakan suatu musibah atau kerusakan yang besar, yaitu alimun mutahaddikun, orang yang berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya atau tidak mempraktekkan ilmunya. Ibarat orang itu sering berteori tapi tidak pernah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau orang yang ahli di dalam bidangnya tapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kebermanfaatan. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Ada yang lebih besar daripada kerusakan yang besar tersebut menurut Syekh Burhanuddin. Wa akbaru minhu lan iku luwih gedhe tinimbang saking alim mutahaddik. Musibah yang terbesar dibandingkan dengan orang yang alim yang tidak mempraktikkan ilmunya, yaitu apa? Jahilun mutanassikun. Itu yang lebih berbahaya menurut beliau adalah jahilun mutanassikun, yaitu utawi wong bodoh, mutanassikun kan ibadah tanpa ilmu. Yang lebih musibahnya lebih besar lagi adalah orang yang bodoh atau orang yang tidak berilmu tetapi dia melaksanakan atau melakukan ibadah. Orang yang tidak punya ilmu itu beribadah itu seperti orang yang jahilun mutanassikun, yang orang bodoh yang beribadah tanpa menggunakan ilmu. Itu merupakan kerusakan yang paling besar menurut beliau. Kemudian dilanjutkan di syairnya lagi,
Huma fitnatun fil alamin adimatun. Dua karakter yang disebutkan oleh Imam Burhanuddin tadi, yaitu alimun mutahatikun, orang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau berbagi ilmunya dengan orang lain. Kemudian karakter yang kedua adalah jahilun mutanasikun, orang yang tidak tahu apa-apa atau orang yang bodoh dalam hal agama maupun umum. Mutanasikun itu beribadah atau memimpin masyarakat. Nah, itu merupakan suatu musibah yang besar. Huma, kemudian beliau mengatakan, huma utawi karu-karune alimun mutahatikun lan jahilun mutanasikun fitnatun iku dadi fitnah fil alamin ing dalem wong kang ngalam kabeh animatun kang gede. Nah, ini bisa kita rasakan sekarang ini. Kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahli dalam bidangnya, maka memimpin dengan tidak berhati-hati atau dengan tidak keilmuannya, memimpin dengan sakar PDW. Akhirnya terjadilah musibah yang seperti ini. Coba kita dipimpin oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, misalnya agama ya di bidang agama, umum ya di bidang umum, dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Kalau kita dipimpin oleh, misalnya di masjid, oleh orang ahli agama, maka kita menjalankan dengan ibadah yang dipimpin oleh ahlinya. Maka ketika kita dipimpin oleh orang yang berkompeten di bidangnya, maka insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terjadi fitnah yang besar seperti yang dijelaskan oleh Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin. Kemudian kita lanjutkan, liman bihima fi dinihi yatamassaku. Nah, itu bisa merusak alam dunia ini semuanya. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, liman kaduwe wong bihima kelawan karu-karune alim mutahatikun lan jahil mutanasik fi dinihi ing dalem agamane man yatamassaku, cekelan sapa man. Nah, ini bahaya kalau kita semuanya ini berpegang kepada dua karakter tersebut. Sehingga dijelaskan di sini di selanjutnya, wayan wibihi asyukra ala nikmatil akli wasihatal badani walayan wibihi ikbalan nas alaihi wala istijlabah hitamid dunya wal karamah indas sultan wa ghairihi. Wayan wibihi asyukra lan niat sapa muta'alim kelawan olehi luru ilmu ala nikmatil akli ing syukure ing atase nikmati akal. Maka niat kita dalam mencari ilmu itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa yang kita syukuri? Atas ala nikmatil akal, atas nikmat akal yang kita punya. Kita punya badan, punya pikiran yang bisa kita gunakan untuk mencari ilmu, maka itu kita gunakan dengan baik. Maka itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasihatil badani, dan juga badan yang sehat ini kita gunakan untuk mencari ilmu, itu merupakan bentuk syukur yang selanjutnya. Kemudian wala yanwi bihi ikbalan nas. Nah, ini yang dilarang oleh penulis atau yang hendaknya kita hindari dalam niat mencari ilmu, yaitu wala yanwi bihi ikbalan nas, lan ora niat sapa muta'alim bihi kelawan luru ilmu ikbalan nas ing madhepe menungso ilaihi. Jangan kita itu mencari ilmu karena ingin supaya diakui oleh manusia lain. Oh, sampean iki nyari ilmu untuk supaya orang lain bisa mengakui sampean. Itu merupakan riak-riak yang kecil. Jangan sampai kita mencari ilmu karena ingin pamer kepada orang lain. Itu yang dikatakan oleh Syekh Zarnuji dalam kitabnya. Wala istijlabah hitamid dunya. Wala istijlabah lan ora aneh muri narik hutamid dunya pira-pira bondone dunya. Lah iki sing
yang sulit untuk kita hindari. Jangan sampai kita niat ilmu itu karena ingin menguasai dunia. Kita balik, ketika kita mencari ilmu maka dunia akan mengikuti kita. Wal karomati inda sultan, dan jangan sampai ketika kita mencari ilmu itu supaya mendapatkan apa? Mendapatkan pujian, mendapatkan karomah, mendapatkan apa? Pujian dari sultan, para pemimpin, wa ghairihi, dan selain pemimpin. Nah, intinya adalah ketika kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk mencari ilmu, jangan sampai kita berniat mencari ilmu karena untuk meraih pujian orang lain, karena ingin melakukan sesuatu yang niatnya untuk dunia. Kita ubah, yaitu kita niat mencari ilmu dalam rangka ingin mengembangkan pengetahuan kita dan dalam rangka untuk syukur, kita mensyukuri badan, mensyukuri akal ini supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan datang pada kita, maka rezeki kita akan datang dari inda sultan, dari para pemimpin, atau wa ghairihi, dari selain para pemimpin. Itulah yang dimaksud dengan kita semuanya jangan sampai keliru niat dalam mencari ilmu, apalagi kita niat mendapatkan pujian dari orang lain, itu namanya riya, sehingga kita hindari sifat-sifat tersebut. Wa qala Muhammad bin Hasan, law kana an-nas kulluhum abidi la'atahum atabarra'tu an wilaihim wa man wujida ladzatal ilmi wal amal bihi killama yarghabu fima indan nas. Kemudian dikatakan oleh sapa Kiai Muhammad bin Hasan rahimahullah, laukan nas, lamun ono sapa menungso kulluhum sekabehane nas iku abidi dadi budak ingsun, la taktuhum mongko yakti merdekaake sapa ingsun ing abid, wa tabarra'tu lan lebaran sapa ingsun an walaihim saking waris wilai abid, waman wajadalat datal ilmi wal amali, lamun nemu sapa man ing enake ilmu wal amal bihi lan ngamal kelawan ilmu, qallama yarghabu fi ma indan nas, mongko sithik yarghabu fi ma teman-teman demen sapa man indan nas ing dalem barang kang ono sandingi menungso. Nah, yang dimaksud dengan ini, seandainya seorang hamba manusia menjadi hamba semuanya, maka akan aku bebaskan mereka semuanya untuk memerdekakan mereka semua. Waman wajadalla datal ilmi wal amal bihi, barang siapa yang merasakan kenikmatan mencari ilmu dan mempraktekkan dan beramal dengan ilmu tersebut, maka mereka semuanya adalah orang-orang yang terhindar dari mencari pujian dari manusia yang lainnya. Orang kalau sudah menikmati ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan dijauhkan dari sifat-sifat riya, maka dia menikmati ilmu yang dia cari dan menikmati mengamalkan ilmu yang dia punya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 41. Demikian dari saya. Jangan lupa share, like, and comment kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.